Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Sarnani dengan NIM R1C12104. Di sini saya akan membahas mengenai morfologi gosong pasir yang berada di Pantai Ceri. Untuk gambaran lokasi penelitian ini, yaitu secara administratif, lokasi berada Kelurahan Toronipa, Kecamatan Saropia, Kabupaten Konawe. Lokasi ini bisa disebut oleh warga setempat sebagai Pantai Ceri atau Teluk Ceri. Lokasi berjarak sekitar 30 km dari kota Kendari dengan waktu tempuh sekitar 30 menit menggunakan kendaraan roda 2. Kemudian pengertian dari morfologi pantai. Morfologi pantai adalah ilmu yang mempelajari bentuk, struktur, dan dinamika fisik pantai, yaitu wilayah transisi antara daratan dan laut yang terus berubah akibat pengaruh berbagai proses alami yang aktivitas manusia. Kajian ini melibatkan analisis elemen-elemen geomorfologis seperti garis pantai, lereng, bukit pasir, dan dataran pasang surut, serta proses-proses erosi seperti erosi, sedimentasi, dan transportasi sedimen. Morfologi pantai juga dipengaruhi oleh faktor-faktor alami seperti gelombang, laut, pasang surut, dan angin, serta faktor antropogenik seperti pembangunan di pesisir dan eksploitasi sumber daya pantai. Kemudian ada beberapa jenis morfologi di Pantai Ceri. Yang pertama yaitu morfologi gosong pasir, kedua morfologi tanjung, ketiga morfologi cliff, keempat morfologi cave. Kemudian pengertian dari morfologi gosong pasir yaitu morfologi gosong pasir merujuk pada bentuk dan struktur fisik dari tumpukan pasir yang terbentuk di perairan dangkal, biasanya di wilayah pesisir, muara sungai, atau di sekitar terumbu karang. Pasir gosong umumnya muncul sebagai gundukan atau daratan sementara yang terbentuk akibat proses sedimentasi pasir yang dibawa oleh arus, gelombang, atau angin. Bentuknya seringkali berubah-ubah sesuai dengan dinamika lingkungan seperti intensitas arus laut, pasang surut, dan kondisi cuaca. Pasir gosong seringkali hanya terlihat saat air surut dan dapat kembali saat air pasang. Kemudian ada beberapa proses terbentuknya morfologi gosong pasir, yaitu morfologi gosong pasir atau sandbar di pantai terbentuk melalui proses sedimentasi yang dipengaruhi oleh interaksi antara gelombang, arus laut, dan material sedimen. Berikut adalah penjelasan proses terbentuknya. Pertama, pengangkutan sedimen. Material sedimen seperti pasir, kerikil, atau lumpur diangkut oleh gelombang dan arus laut dari daratan atau dasar laut. Kedua, arus sepanjang pantai berperan besar dalam menggerakkan sedimen sejajar dengan garis pantai. Kedua, proses sedimentasi yang terdiri dari ketika energi gelombang menurun, sedimen yang terangkat atau gelombang yang ada di lokasi tertentu. Biasanya pengendapan terjadi di perairan dangkal di dekat pantai, di mana arus sangat lemah. Kemudian ketiga, pembentukan struktur gosong pasir. Sedimen yang terakumulasi membentuk struktur memanjang sejajar atau tegak lurus terhadap garis pantai, tergantung pada pola arus dan gelombang. Gosong pasir dapat berada di atas permukaan air saat pasang surut rendah, tetapi mungkin terendam saat pasang tinggi. Keempat, faktor pendukung gelombang. Pertama, gelombang konstruktif. Gelombang yang membawa sedimen ke pantai, membantu membangun gosong pasir. Kedua, arus balik yang membawa sedimen dari pantai ke laut dapat membantu membentuk gosong pasir di lepas pantai. Ketiga, pasang surut. Variasi pasang surut memengaruhi tempat sedimen terakumulasi. Keempat, topografi pantai. Bentuk dasar laut dan kontur pantai mempengaruhi
Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan gosong pasir. Pertama, arus longsor. Arus sejajar pantai membawa sedimen di sepanjang garis pantai dan mendorong pembentukan gosong pasir sejajar pantai. Kedua, gelombang dan pasang surut. Gelombang yang terpecah di perairan dangkal menciptakan area akumulasi sedimen. Ketiga, kedalaman perairan. Gosong pasir lebih mudah terbentuk di perairan dangkal. Kemudian hubungan morfologi dengan ekosistem dan lingkungan fisik daerah sekitar. Morfologi pantai adalah bentuk struktur fisik pantai yang dipengaruhi oleh berbagai proses faktor seperti arus laut, gelombang, pasang surut, angin, dan sedimentasi. Hubungan morfologi pantai dengan ekosistem dan lingkungan fisik di sekitar pantai, seperti Pantai Cherry, melibatkan beberapa aspek berikut. Pertama, bentuk pantai dan ekosistem. Pantai berpasir mendukung ekosistem tertentu seperti habitat penyu untuk bertelur atau tempat hidup berbagai jenis kerang dan burung pantai. Pantai berbatu, pantai ini biasanya memiliki morfologi tebing atau batuan karang yang menjadi habitat bagi spesies seperti alga, moluska, dan ikan kecil. Kedua, interaksi morfologi dan faktor lingkungan. Sedimentasi dan erosi. Morfologi pantai sangat dipengaruhi oleh proses sedimentasi dan erosi pantai. Dengan erosi tinggi cenderung kehilangan habitat penting. Ketinggian dan kemiringan pantai. Morfologi yang curam lebih rentan dalam terhadap gejala, sedangkan pantai datar lebih cocok untuk habitat mangrove atau padang lamun. Kemudian, pengaruh morfologi terhadap proses ekosistem. Sedimentasi dan aliran nutrisi. Jika morfologi pantai melibatkan delta atau muara, ini memungkinkan sedimentasi membawa nutrisi dari daratan ke laut yang mendukung ekosistem pesisir seperti mangrove, padang lamun, dan terumbu karang. Kedua, pasang surut. Morfologi yang landai memungkinkan ekosistem seperti lamun tumbuh subur, sementara morfologi curam mungkin membatasi pertumbuhan vegetasi di dekat garis pantai. Ketiga, dinamika gelombang. Struktur fisik pantai seperti bukit pasir atau karang dapat mengaruhi intensitas gelombang, melindungi ekosistem di belakangnya seperti hutan pantai dari erosi atau intrusi air laut. Kemudian hubungan morfologi gosong pasir dengan lingkungan fisik daerah sekitar Pantai Cherry mencakup beberapa aspek penting. Pertama, dampak gosong pasir terhadap hidrodinamika. Mengubah pola arus dan gelombang. Morfologi gosong pasir mempengaruhi arus laut dan pola pecah gelombang. Di daerah sekitar Pantai Cherry, gosong pasir dapat mengurangi intensitas gelombang mencakup pantai sehingga melindungi garis pantai dari abrasi. Untuk efek positifnya, melindungi pantai dari erosi dan memberikan zona tenang untuk sedimentasi. Efek negatifnya, jika arus terhalang sedimentasi berlebihan, dapat menyebabkan perubahan alur sungai atau muara. Kemudian, pengaruh pada proses sedimentasi. 3. Pengaruh pada proses sedimentasi, pengumpulan sedimen, abrasi atau akresi. Keempat, perlindungan terhadap lingkungan fisik. Yang meliputi pengalaman alami, mitigasi risiko abrasi. Terima kasih, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.